Ketegangan di Timur Tengah memasuki babak baru. Iran melancarkan gelombang serangan balasan ke sejumlah pangkalan militer Amerika Serikat di kawasan Teluk pada Minggu pagi. 1 Maret tahun 2026, dentuman keras dilaporkan terdengar di berbagai kota besar, mulai dari Dubai di Uni Emirat Arab hingga Doha di Qatar, serta Manama di Bahrain. Sirena peringatan meraung di sejumlah wilayah, memecah ketenangan kota yang selama ini dikenal sebagai pusat bisnis dan pariwisata kawasan. Kementerian Pertahanan UEA menyebut Iran menembakkan 137 rudal dan 209 drone ke wilayah negara tersebut. Serangan tidak hanya menyasar pangkalan militer, tetapi juga infrastruktur vital, termasuk bandara. Api dan asap terlihat membumbung di sekitar bangunan ikonik seperti The Palm dan Burj Al Arab. Bandara Dubai dan Abu Dhabi dilaporkan mengalami insiden, dengan 1 korban jiwa dikonfirmasi. Sehari sebelumnya, serangan juga menghantam ibu kota UEA Abu Dhabi, serta sejumlah titik strategis lain di kawasan Teluk Bandara di Kuwait turut disebut menjadi sasaran. Menariknya, Oman menjadi satu-satunya negara Teluk yang tidak diserang, mengingat perannya selama ini sebagai mediator dalam berbagai konflik regional. Tak hanya pangkalan Amerika di kawasan Teluk, media pemerintah Iran melaporkan gelombang serangan rudal dan drone juga diarahkan ke Israel. Target disebut mencakup markas militer dan kompleks industri pertahanan di Tel Aviv. Serangan ini diklaim sebagai balasan atas operasi besar-besaran Israel yang menewaskan pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei. Televisi pemerintah Iran menyebut 27 pangkalan militer Amerika Serikat di kawasan markas besar militer Israel serta berbagai fasilitas strategis masuk dalam daftar target. Korps Garda Revolusi Iran IRGC mengumumkan dimulainya operasi ofensif paling dahsyat dalam sejarah Republik Islam Iran. Pernyataan tersebut diterbitkan kantor berita Fars pada Minggu 1 Maret, beberapa saat setelah konfirmasi kematian Khamenei. Dalam laporan yang juga dikutip Al Jazeera, IRGC menegaskan bahwa serangan akan menyasar wilayah pendudukan serta pangkalan Amerika di Timur Tengah. Dalam pernyataan terpisah, IRGC bersumpah akan menghukum pihak-pihak yang mereka sebut sebagai para pembunuh pemimpin Iran berusia 86 tahun itu. Tangan pembalasan bangsa Iran untuk hukuman yang berat, tegas, dan akan disesali para pembunuh imam. Umat tidak akan melepaskan mereka. Demikian bunyi pernyataan Garda. Rangkaian serangan ini mengguncang kawasan yang selama ini dipandang relatif aman, meski dibayangi ketegangan geopolitik. Serangan langsung ke negara-negara Teluk berpotensi memperluas konflik dan menyeret lebih banyak pihak ke dalam pusaran perang terbuka. Dunia kini menanti langkah berikutnya dari Washington dan sekutunya. Sementara itu, langit Timur Tengah kembali dipenuhi jejak rudal dan drone pertanda bahwa krisis ini masih jauh dari kata usai. Sebuah jet tempur F-15A Strike Eagle milik Angkatan Udara Amerika Serikat jatuh di sebelah barat Kuwait pada Senin 2 Maret 2026. Insiden ini terekam dalam sebuah video yang beredar di media sosial, memperlihatkan pesawat turun dengan cepat sebelum akhirnya jatuh. Pilot berhasil melontarkan diri menggunakan kursi pelontar dan dilaporkan hanya mengalami luka ringan. Dalam video yang beredar di media sosial, terlihat warga sipil Kuwait sempat menolong pilot tersebut dan membawanya menjauh dari lokasi kecelakaan. Kejadian jatuhnya F-15 berlangsung di tengah meningkatnya ketegangan antara Iran dan Israel di kawasan Timur Tengah. Pada hari yang sama, sebuah pesawat tak berawak Iran diduga menargetkan kedutaan besar Amerika Serikat di Kuwait. Gambar-gambar yang beredar menunjukkan asap tebal mengepul dari kompleks kedutaan meski kebenarannya belum diverifikasi secara independen. Selain itu, sejumlah foto lain menunjukkan asap hitam dari lokasi kecelakaan pesawat memperkuat dugaan bahwa insiden ini terjadi di tengah operasi militer aktif. Meski penyebab pasti jatuhnya pesawat belum diketahui, peristiwa ini menambah ketegangan di kawasan yang sudah rapuh akibat konflik geopolitik.
Sejauh ini, baik pihak militer Amerika Serikat maupun otoritas Kuwait belum memberikan konfirmasi publik mengenai penyebab, lokasi pasti, maupun unit yang terlibat. Kementerian Pertahanan Kuwait menyatakan bahwa beberapa pesawat tempur Amerika Serikat jatuh di wilayahnya pada Senin pagi, 2 Maret. Meski insiden ini terjadi di tengah eskalasi ketegangan di Asia Barat, seluruh awak pesawat dilaporkan selamat. Pernyataan resmi itu disampaikan melalui unggahan militer Kuwait di platform X. Seorang juru bicara menyebut sejumlah pesawat militer AS mengalami kecelakaan lebih awal pada Senin pagi, namun memastikan tidak ada korban jiwa dari pihak awak. Menurut keterangan resmi, otoritas Kuwait segera meluncurkan operasi pencarian dan penyelamatan. Seluruh personel berhasil dievakuasi dan dibawa ke rumah sakit untuk evaluasi serta perawatan medis. Kondisi mereka stabil. Demikian pernyataan Kementerian Pertahanan. Kuwait juga disebut berkoordinasi langsung dengan pasukan Amerika Serikat untuk menilai situasi serta melakukan langkah-langkah teknis bersama. Investigasi masih berlangsung untuk mengetahui penyebab jatuhnya pesawat. Pihak berwenang mengimbau publik agar hanya mengandalkan sumber resmi di tengah derasnya arus informasi di media sosial. Pernyataan Kuwait muncul beberapa jam setelah kantor berita pemerintah Iran, Islamic Republic News Agency, IRNA, mengklaim sebuah jet tempur F-15 milik AS ditembak jatuh di Kuwait pada Senin pagi. IRNA mengutip sumber lokal dan menyebarkan video yang diklaim memperlihatkan pesawat itu jatuh. Namun, klaim tersebut belum dapat diverifikasi secara independen. Di media sosial, beredar luas rekaman yang memperlihatkan pesawat tempur, diduga F-15 Eagle, jatuh dengan asap tebal membumbung ke langit. Dalam video lain, tampak seorang pilot berhasil melontarkan diri sebelum pesawat menghantam daratan. Pilot disebut selamat dan terlihat dievakuasi menggunakan kendaraan sipil. Beredar pula klaim bahwa pesawat tersebut terkena tembakan kawan sendiri dan pilotnya selamat. Hingga kini, belum ada konfirmasi resmi mengenai jenis pesawat yang jatuh maupun penyebab pastinya. Insiden ini terjadi setelah konflik kawasan meluas menyusul tewasnya pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, dalam serangan gabungan Israel dan Amerika Serikat pada akhir pekan. Sebelumnya, United States Central Command, CENTCOM, menyatakan Iran menargetkan sejumlah lokasi di kawasan, termasuk bandara di Dubai, Kuwait, dan Erbil, serta beberapa titik di Bahrain dan Qatar, juga kawasan permukiman di Israel. Laporan media menyebut adanya ledakan di Abu Dhabi, Dubai, dan Doha. Sementara rudal serta drone Iran juga dikabarkan menargetkan Kuwait dan Bahrain. Seorang saksi mata bahkan mengatakan kepada Reuters bahwa asap terlihat membumbung di dekat kedutaan besar AS di Kuwait. Sebelum insiden jatuhnya pesawat, Angkatan Darat Kuwait menyatakan unit pertahanan udaranya telah mencegat target yang dianggap bermusuhan sebelum fajar. Di tengah situasi yang kian tegang, jatuhnya sejumlah jet tempur AS di Kuwait menambah panjang daftar insiden militer yang memicu kekhawatiran eskalasi lebih luas di kawasan Timur Tengah. Jet tempur F-35 Amerika Serikat dilaporkan jatuh di Kuwait pada Senin 2 Maret. Peristiwanya terjadi di tengah konfrontasi Amerika Serikat Iran hingga ketegangan di Timur Tengah. Namun belum diketahui secara pasti penyebab jatuhnya jet tempur F-35 Amerika Serikat. Meski begitu, CENTCOM tidak merinci jenis pesawat yang ditembak jatuh di Kuwait. Dilaporkan pilot jet tempur berhasil menyelamatkan diri. Adapun aksi penyelamatan diri itu menggunakan parasut sesaat sebelum F-35